Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas salah satu dari dosa besar, yaitu mengungkit-ungkit sedekah yang pernah diberikan. Jadi dia bukan hanya menghilangkan pahala, namun menimbulkan dosa. Jadi yang selama ini orang berfikir mengungkit-ungkit itu hanya menghilangkan pahala, tapi orang banyak yang tidak mengerti bahwa perbuatan itu juga menyebabkan dosa. Dosa tidak merasa bahwa yang dia berikan adalah milik Allah. Jadi selalu dia merasa bahwa itu miliknya, dan juga dosa menyakiti orang yang diberi. Dengan mengungkit-ungkit otomatis menyakiti perasaan orang yang mendapatkan sedekah kita. Baik, kita lanjut ke dosa besar berikutnya. Man'u fadlil ma' bisyartil ihtiyaj awil idrar ilaihi. Dosa besar berikutnya yang tercatat di dalam kitab Az-Zawajir, yaitu menghalangi atau menahan-nahan air di saat dibutuhkan oleh musafir atau siapapun yang sedang berada dalam kesulitan hidup. Jadi ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada 3 kelompok manusia nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau berbicara dengan mereka, tidak mau melihat mereka, dan tidak mau mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan Allah persiapkan mereka azab yang pedih. Jadi Nabi mengabarkan 4 ancaman. Ada 3 kelompok orang dikabarkan oleh Nabi mendapatkan 4 kerugian di akhirat. Yang pertama, Allah tidak mau bicara dengannya. Jadi tidak mau bicara ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala selayaknya akan berbicara dengan hamba dengan kasih sayangnya. Jadi kita ini nanti hari kiamat akan berbicara dengan Allah. Disebutkan dalam hadis, laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada selingan antara kita dan Allah. Artinya tidak ada penerjemah. Tidak ada penerjemah. Dan kita akan melihat Allah seperti melihat bulan purnama. Nah, kemudian Rasulullah mengancam dengan mengatakan selain Allah tidak mau bicara dengannya. Jadi Allah tidak mau bicara baik-baik dengannya. Kalaupun ada, hanya perintah kepada malaikatnya untuk mengambil ke neraka. Wala yanzuru ilaihim, dan juga Allah tidak mau melihatnya.
Ini dalam tanda kutip tidak mau melihat dengan pandangan kasih sayang. Jadi tidak ada sayang-sayang dari Allah kepada tiga golongan ini. Jadi pandangannya adalah pandangan kemurkaan. Kemudian yang ketiga, wala yuzakkihim, dan Allah tidak ingin mensucikan mereka. Allah tidak ingin mensucikan tiga kelompok ini. Tidak ada pembersihan yang dilakukan Allah di atas tiga orang ini. Padahal di hari akhirat nanti, di hari hisab itu, Allah Subhanahu wa taala menumpah ruahkan segala kasih sayangnya. Allah ampunkan dosa sampai Allah melihat dari seorang hamba adakah amal walaupun sekecil-kecilnya yang bisa menyelamatkannya. Namun tiga orang ini Allah tidak mau sucikan mereka. Allah tidak bersihkan mereka. Dan yang keempat, kerugiannya walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang begitu pedihnya. Jadi sudah kemarahan Allah, kebenciannya, ditambah lagi disiapkan azab yang pedih. Dan Nabi sudah mengabarkan ini di dunia. Artinya, kalau masuk ke dalam tiga kelompok ini, siapapun dia, maka dia tidak akan mendapatkan apapun kelebihan di akhirat. Siapa mereka? Yang pertama adalah rajulun ala fadli ma'in bifulatin yamna'u minhu ibnu sabil. Nah, ini yang menjadi fokus dari tiga orang itu. Ini yang menjadi fokus pertama. Langsung Rasulullah menyebutkan pertama, yaitu seseorang yang mempunyai kelebihan air. Artinya dia punya simpanan-simpanan air. Kemudian yamna'u minhu ibnu sabil. Ketika ibnu sabil melewati tempatnya. Ibnu sabil ini yang dimaksud adalah musafir. Yang disebut ibnu sabil, anak jalanan. Itu karena selalu berada di atas jalan. Ketika dilewati oleh musafir, dia menghalangi air tersebut agar tidak bisa dinikmati oleh musafir. Dan kita tahu musafir ketika butuh air itu dalam tanda kutip memang betul-betul membutuhkan, karena musafir itu mendapatkan setengah azab, mendapatkan potongan azab dari Allah, yaitu kelelahan mereka. Itu ketika mereka butuh air berarti betul-betul butuh. Nah, ketika dia melewati satu oase atau wadi, yang mungkin wadi itu berada di tempat seseorang atau di tanah seseorang, lalu orang yang punya air banyak ini itu melarangnya, tidak boleh ambil air ini. Disinilah ditambahkan dalam riwayat yang lain, disebutkan nanti hari kiamat, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berkata, al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadlu ma lam ta'mal yadak. Kata Allah nanti di akhirat kepada orang yang menahan-nahan air kepada orang yang membutuhkan, hari ini kata Allah, kutahan semua kasih sayangku kepadamu sebagaimana engkau menahan-nahan apa yang bukan milikmu di atas dunia. Yang bukan milikmu di atas dunia engkau tahan kepada orang lain. Maka aku pun hari ini akan menahan semua ridhaku, menahan semua kasih sayangku kepadamu. Ini balasan kepada mereka yang menahan-nahan air. Jemaah melakukan Allah, sebelum kita lanjutkan, tadi Rasulullah menyebutkan tiga orang. Nah, tiga orang, yang dua lagi secara singkat saja karena bukan fokus target yang ingin disebutkan di dalam permasalahan ini. Orang yang kedua adalah orang yang membaiat pemimpin dan dia tidak membaiat kecuali dia mendapatkan maslahat dari pemimpin tersebut. Kalau dia dapat kemaslahatan, dia pilih pemimpin itu. Kalau dia tidak dapat maslahat, dia tidak mau pilih pemimpin itu. Ini orang yang kedua yang akan mendapatkan siksa yang sama.
Kalau bahasa sekarang, tim sukses. Tim sukses ini itu mengajak atau memilih langsung atau mengajak orang untuk memilih seorang pemimpin, padahal dia tahu pemimpin itu bukan pemimpin yang baik dalam kacamata agama, tapi dia pilih. Kenapa? Karena dia dijanjikan maslahat. Apa maslahatnya? Dia akan dijadikan menteri, dia akan dijadikan kepala dinas, dia akan dijadikan wali kota, dia akan diangkat menjadi gubernur pemimpin tersebut kalau si pemimpin itu menang. Padahal dengan jelas dia tahu bahwa ini bukan orang baik, tapi demi kepentingan pribadinya dia pilih. Seandainya iming-iming itu tidak ada, dia tidak akan pilih. Seandainya dia tidak dijadikan sebagai salah satu pejabat, maka dia tidak pilih. Tim sukses ini siap-siap menghadapi Allah dan siap-siap mendapatkan azab yang pedih. Dan semua kesalahan dari pemimpin ini, semua apa yang dilakukan dosa oleh pemimpin ini terhadap rakyatnya, tim sukses ikut menanggung dosanya. Maka selamat bagi yang sudah menjadi tim sukses di atas sesuatu yang dia inginkan secara pribadi. Kecuali kita ditipu. Dia berbicara tentang agama, dia mengatakan bahawa kalau saya menang agama saya akan perjuangkan. Ternyata bandit juga hujungnya. Yang model-model begini tertipulah dia, tapi dia bebas dari urusan dengan mereka. Nah, ini yang kelompok kedua. Kita tidak perpanjang, nanti mendekat pemilu baru kita perpanjang. Jemaah melaka Allah. Nah, orang yang ketiga adalah orang-orang yang melakukan perdagangan, kata Rasulullah. Dia melakukan perdagangan ketika ada orang yang melakukan transaksi jual beli, lalu pedagang ini mengatakan bahwa aku bersumpah demi Allah bahwa yang aku jual ini hanya mendapatkan sekian dan sekian, padahal tidak begitu ceritanya. Maka dialah termasuk golongan yang ketiga yang akan mendapatkan azab pedih. Jadi melakukan penipuan di atas transaksi jual beli ini termasuk pekerjaan berbahaya. Yang dimaksud dalam hadis yaitu orang-orang yang menipu modal untuk meyakinkan para pembeli. Jadi dia katakan, Bapak, Ibu, saya cuma ngambil 10.000. Saya ngambil barang ini di Medan, itu 90.000. Saya jual ke Ibu 100.000. Atau saya jual ke Bapak 100.000, cuma 10.000 saya ambil. Padahal kenyataannya tidak begitu. Dia ambil barang di sana 50.000. Dia jual 100.000, tapi dia mengaku kepada pembelinya bahwa dia cuma mendapatkan keuntungan 10.000. Maka haramlah hasil daripada penjualan tersebut. Haram di dunia menjadi harta haram, lalu tunggu di akhirat. Walahum azabun alim. Para penipu-penipu akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi ada orang yang hari ini masih mengira bahwa ini kan cuma hadis, nanti di akhirat kan Allah penuh dengan kasih sayang. Benar, Allah penuh dengan kasih sayang. Tapi yang disayangi adalah orang-orang yang benar-benar melakukan syariat Allah di atas dunia. Jadi jangan mengira dosa itu begitu mudah dihapuskan kalau tidak bertaubat di dunia. Allah tidak akan melanggar janji. Nabi yang menyampaikan janji Allah. Allah tidak akan langgar janji. Sekecil-kecilnya dosa akan menyebabkan transit di dalam neraka Allah. Sekecil-kecilnya dosa akan menyebabkan transit di dalam neraka Allah. Maka jemaah neraka Allah Subhanahu wa taala, kita kembali sedikit kepada fokus tadi bahawa salah satu dosa besar adalah menahan-nahan air. Air ini kita tahu sumber kehidupan kita semuanya. Ini kita tahu dari TK sudah disebut-sebutkan itu, air sumber kehidupan, air sumber kehidupan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami jadikan dari air semua kehidupan. Asal mula kehidupan semuanya dari air. Kata Allah Subhanahu wa taala. Air yang menjadi sumber ciptaan, juga air yang menjadi sumber kehidupan. Makanya ketika air menjadi salah satu pokok hidup kita, ketika itu ditahan, padahal yang memberi adalah Allah, itulah yang menyebabkan Allah murka. Yang menurunkan air dari langit adalah Allah. Yang memunculkan air dari bawah bumi juga Allah. Yang membuat tumpukan-tumpukan air
di lautan, di sungai, di danau, atau di wadi-wadi, oase-oase, juga Allah. Allah lah yang membuatnya. Yang membuat sumur yang sudah kita gali tiba-tiba munculkan air, juga Allah. Juga Allah. Maka Allah murka di saat air dibutuhkan, lalu kita menahan-nahan, padahal orang dalam kesulitan mendapatkannya. Nah, ini salah satu sumber daya alam yang tidak boleh dimonopoli. Dulu Utsman bin Affan, kita tahu bahawa beliau sampai membeli sumur seorang Yahudi dari Bani Zakwan untuk menolong penduduk Madinah yang kesulitan air. Yahudi ini menahan sumurnya harus sewa. Tidak bisa ambil gratis. Maka Utsman yang kemudian membeli sumur ini lalu menyedekahkannya kepada penduduk Madinah. Sampai hari ini sumur itu menjadi amal jariah Utsman bin Affan. Sampai hari ini berubah menjadi kebun kurma, lalu berubah menjadi satu hotel, yaitu Hotel Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan punya rekening di salah satu bank. Satu-satunya sahabat yang punya rekening adalah hasil daripada sedekah jariah Utsman bin Affan. Begitu hebatnya perjuangan Utsman untuk menyelamatkan penduduk, dia membeli sumur yang dijual begitu mahal, di atas harga normal. Maka jemaah melakukan Allah, Rasulullah berkata, sebaik-baiknya sedekah adalah al-ma', saqiyul ma'. Salah satu sedekah terbaik adalah memberi air. Itu sedekah terbaik. Seandainya kita membeli satu sumur, man hafara bi'ran, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan gaji pensiun setelah meninggalnya, yang mengalir ke alam barzahnya adalah orang-orang yang hafara bi'ran, orang-orang yang pernah menggali sumur lalu mewakafkannya kepada penduduknya. Makanya kita ini kalau mau bersedekah, utamakan dulu yang kira-kira menjadi amal jariah kita setelah kita meninggal. Dan itu ada 7 amalan, salah satunya adalah yang pernah membuat sumur untuk orang banyak. Jemaah maka Allah, kalau seandainya kita punya harta, jangan buang-buang harta tersebut untuk kita sedekahkan kepada almarhum dengan membuat ritual-ritual yang hanya 1 malam, 2 malam. Tapi berusahalah berfikir lebih sehat. Coba kalau kita ingin sedekahkan harta kepada orang tua yang kita cintai. Seperti di masa Nabi, seorang perempuan datang ke Rasulullah lalu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku menginfakkan sesuatu, apakah sampai kepada ibuku yang telah meninggal? Kata Rasulullah, yanfa', sampai. Langsung dia sedekahkan 1 kebun untuk Rasulullah, untuk digunakan untuk agama. Makanya kita hari ini, daripada habis harta sampai jutaan rupiah untuk membuat ritual 3 malam, membuat ritual 2 malam, maka lebih bagus carilah area yang membutuhkan sumur, carilah pesantren atau masjid. Tanya, butuh air bor tidak? Butuh air sumur? Saya yang akan wakaf. Saya buat sumur bor sampai jadi. Masya Allah, semua yang digunakan oleh orang-orang masjid untuk berwudu, mandi bahkan, atau bahkan ada yang menggunakan untuk minum, musafir lewat minum, didapatkan dari air hasil sumur bor kita, seluruhnya mengalir ke alam kubur kita sebagaimana mengalir di atas permukaan bumi. Maka kejarlah fadilah ini. Dan ini adalah salah satu amal terbaik, memberikan air. Makanya di negara-negara Arab Saudi atau negara-negara selain itu mereka sering menyediakan di samping-samping jalan untuk minum. Di Mesir itu juga banyak. Jadi kita bisa minum sampai samping jalan, diwakafkan untuk musafir. Kita lihat kalau kita mungkin umrah yang biasa bisa kita gambarkan untuk semuanya, itu di tengah-tengah jalan ada tempat untuk mengeluarkan untuk minum. Kita datang, kemudian kita bisa minum sembarangan di mana-mana kita berada. Itu yang wakafkan siapa? Orang-orang yang rindu terhadap surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin mereka telah tiada. Dan salah satu perusahaan besar yang bernama Bin Laden itu paling banyak berbuat untuk orang banyak. Paling banyak. Mereka termasuk khadim Al-Haramain. Jadi yayasan ini termasuk orang yang paling banyak berkhidmat kepada 2 masjid ini. Itu
Itu hampir semua para penyapu, pembersih, lihatlah label di belakang bajunya tertulis Bin Laden. Bin Laden. Kemudian nama Bin Laden terkenal ketika munculnya Usamah, salah satu turunannya, yang kemudian dikejar-kejar oleh para orang-orang kafir. Jadi jemaah melakukan Allah, berusahalah untuk memberikan air, dan haram hukumnya memonopoli air. Bahkan sebenarnya kalau air itu tidak diolah, haram untuk dijual belikan. Makanya muncul hukum berikutnya, apa hukumnya jual beli air? Para ulama mengatakan kalau air itu ada dengan sendirinya, muncul dengan sendirinya, lalu kita mengatakan bahawa ini lautan milik saya, ini sungai milik saya, ini danau milik saya, tidak boleh ada yang mengambil, kita coupling, maka berdosa besar. Terus bagaimana selama ini air kemasan yang telah beredar? Air kemasan, aqua gelas atau air Niqua atau apa saja mereknya, itu kan menjual air. Para ulama menjawab, kalau air itu sudah diolah, arti diolah, dia membutuhkan biaya untuk mengolahnya, lalu ada usaha untuk menjual jasanya, maka yang dia dapatkan hasil adalah karena jasanya, bukan karena menjual airnya. Jadi air itu tetap harus gratis, tetap harus gratis, tapi orang-orang yang menjual air kemasan menjual jasanya. Dia ambil, dia saring, dia olah, dia masukkan ke dalam botol, lalu dijual. Nah, sebenarnya yang dijual itu mengambil hasil jasanya, membuat lebih bersih. Tapi menjual air begitu saja tidak boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, anna al-muslimuna syuraka fi salas. Orang Islam bersyarikat pada 3 perkara. Orang Islam itu bersyarikat pada 3 perkara. Maksudnya apa? Enggak boleh ada yang memonopoli, tidak boleh ada yang menguasai. Apa dia? Yaitu fil kala wal ma wan nar. Rumput, kemudian air, kemudian api. Ini tidak boleh diperjualbelikan. Jadi kalau rumput di padang Sahara, di padang manapun, itu siapapun yang mau gembala-gembalalah, kecuali berada di tanah milik orang lain. Tapi kalau dia hidup begitu saja, maka silakan dinikmati. Begitu juga dengan api, ini sumber energi. Nah, selama ini api diperjualbelikan, listrik mengalir dari satu selang ke selang yang lain, dari satu kabel ke kabel yang lain, itu menjual api. Bolehkah? Boleh, karena telah diolah, dipermudah bagi rakyat mendapatkannya. Nah, ini yang sebenarnya hukum agama kita ini bebas untuk memiliki 3 perkara ini. Jadi oleh kerana itu, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan kita bahawa tidak boleh menguasai seluruh kekayaan yang Allah beri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.